Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi ismi'il laka warjuni kama wasi'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang epistemologi Islam. Ini masuk pada pertemuan yang ketiga ya, epistemologi Islam. Apa itu epistemologi Islam? Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, epistem. Dari bahasa Yunani. Kalimat yang digunakan adalah epistem. Kemudian secara sederhana epistemologi itu bisa dipahami sebagai epistemologi itu disebut sebagai teori tentang ilmu pengetahuan ya, teori tentang ilmu pengetahuan. Nah kemudian secara lebih spesifik epistemologi itu mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan dalam ilmu pengetahuan. Ini adalah epistemologi. Kemudian secara lebih spesifik lagi, epistemologi nanti akan menjelaskan apa yang disebut sebagai kebenaran, kemudian kriterianya seperti apa, dan menjelaskan cara yang dapat membantu untuk memperoleh kebenaran tersebut. Ya, jadi epistemologi adalah suatu teori tentang ilmu pengetahuan. Ini epistemologi itu bagian dari cabang dari filsafat ya. Kalau kita bisa menyatakan bahwa ini adalah bagian dari filsafat, cabang dari filsafat. Kemudian fokusnya adalah epistemologi mengkaji tentang teori-teori tentang ilmu pengetahuan, kemudian akar ilmu pengetahuan itu dari mana, kemudian struktur ilmu pengetahuan itu seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, validitas ilmu pengetahuan seperti apa, dan tujuan untuk mencapai ilmu pengetahuan seperti apa. Secara lebih praktis, epistemologi nanti menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai kebenaran. Yang benar itu apa toh? Kemudian bagaimana kriteria kebenaran dan bagaimana kita mendapatkan kebenaran tersebut. Ya, jadi dalam pengertian teknis, epistemologi mengkaji tentang apa itu kebenaran, kemudian kriteria kebenaran seperti apa, kemudian bagaimana kita memperoleh kebenaran tersebut, kita meraih kebenaran itu seperti apa. Nah, dalam konsepsi Islam ada salah seorang pemikir yang sering kali dirujuk ya dalam hal ini. Jadi namanya Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, tokoh ini sering dirujuk karena tokoh ini merumuskan epistemologi dalam Islam. Bukan merumuskan, tapi ini ya, mengkonstruk. Jadi sebetulnya sudah ada dalam konstruk masyarakat umat Islam, tetapi kemudian dia mencoba mendefinisikan, mengelompokkan, mengurutkan, dan memetakan konstruk epistemologi dalam Islam. Nah. Kemudian Abid Al-Jabiri hasil pemetaannya itu ia menemukan tiga epistemologi dalam Islam. Dia menemukan tiga epistemologi dalam Islam. Jadi kalau kita bisa sampaikan bahwa ada tiga cara umat Islam untuk mendapatkan kebenaran. Ada tiga karakter, ada tiga kriteria, ya, tiga kriteria besar untuk dalam bagaimana umat Islam itu mendapatkan kebenaran. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah epistemologi bayani, terus yang kedua epistemologi burhani, kemudian yang ketiga adalah epistemologi irfani. Jadi yang pertama epistemologi bayani, kemudian yang kedua epistemologi burhani, dan yang ketiga adalah epistemologi irfani. Oke, jadi ada tiga epistemologi dalam Islam yang disampaikan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri. Lalu apa penjelasan masing-masing ini? Baik, kita jelaskan satu persatu.
Yang pertama epistemologi bayani. Bayani itu apa toh? Bayani itu adalah teks. Ya. Bayani itu secara sederhana itu sebuah epistemologi di mana kebenaran dalam Islam itu bersandar pada teks. Teks-teks yang suci tentu saja ya, atau an-nusus al-muqaddasah. Atau an-nusus al-muqaddasah. An-nusus al-muqaddasah itu artinya ya teks-teks yang suci. Jadi dalam epistemologi Burhani, kebenaran dalam Islam itu berasal dari teks. Kebenaran dalam Islam itu berasal dari teks. Teks apa? Ya teks suci atau an-nusus al-muqaddasah. Al-muqaddasah. Apa ini wujudnya? Tentu saja wahyu. Dalam hal ini Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah. Ya, jadi yang primer ini ya, yang primer dalam nusus al-muqaddasah ini adalah wahyu Al-Quran, kemudian sunnah. Nah, dua hal ini ya. Tapi belakangan kemudian ada yang menambahkan teks-teks ini ya, teks-teks kanon dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Misalkan ya kitab-kitab dan segala macamnya itu. Kitab yang dikarang oleh para ulama dalam berbagai disiplin keilmuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi Burhani. Epistemologi Burhani itu apa? Epistemologi Burhani itu adalah epistemologi dalam Islam ya, yang bersandarkan pada kemampuan rasio manusia. Ya. Kemampuan rasio manusia untuk menalar. Yang bersifat argumentatif. Ya. Ini epistemologi yang kedua. Kemudian epistemologi yang ketiga adalah irfani. Ya. Irfani itu apa toh? Irfani itu adalah intuisi manusia yang bersifat reflektif. Ya. Irfani itu intuisi manusia atau apa ya, batin, dimensi batin dalam manusia, jiwa. Oke, jadi ada 3 epistemologi dalam Islam. Yang pertama adalah bayani atau teks, yang kedua burhani atau rasio manusia, kemudian yang ketiga adalah irfani atau intuisi reflektif, yang bersifat reflektif, yang bersifat kebatinan dan berada dalam jiwa manusia. Oke, nah tiga-tiganya ini memiliki dimensi yang berbeda. Tiga-tiganya ini memiliki standar kebenaran yang berbeda. Ya, dalam epistemologi bayani, standar yang benar itu apa? Standar yang benar adalah apa yang dikatakan oleh teks. Ya, ayat Al-Qurannya bunyinya bagaimana, itulah yang benar. Hadisnya bunyinya bagaimana, itulah yang benar. Jadi maka di sini lalu posisi akal itu seperti apa? Ya, dalam konteks nalar bayani, posisi akal itu sebagai penjelas. Nah, di sini akal sebagai penjelas terhadap teks. Ya. Jadi posisinya akal tidak boleh bertentangan dengan teks, karena akal itu posisinya dia mengabdi pada teks. Ya. Jadi kalau ada ayat yang dipandang, kita kalau misalnya membaca dengan ayat misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu maha esa. Qul huwallahu Allahus samad, Allah tempat kita bersandar.
lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki sekutu. Nah, atau serupa. Posisi akal terhadap ayat itu ya kita hanya sebagai penjelas saja terhadap teks. Ya, jadi kalau misalkan kita menemukan ayat tadi, ya udah kita pahami maknanya apa, kemudian kita resapi. Ya, kita tidak boleh bernalar, tidak boleh berpikir yang bertentangan dengan teks tersebut, karena posisinya ya ini hanya sebatas menjelaskan. Maka di sini kalaupun toh akal digunakan, maka dia posisinya sebagai penjelas, sebagai apa ya, argumentasinya lebih bersifat silogisme. Silogisme itu artinya teksnya berbunyi bagaimana, kemudian pemahamannya seperti apa. Nah, alurnya itu harus yang premis mayornya tetap adalah teks. Jadi realitas itu hanya sebagai premis minor. Realitas hanya sebagai premis minor saja. Kemudian yang kedua adalah epistemologi burhani atau rasio. Nah, dalam konteks ini ya maka kita bisa menyatakan bahwa yang benar dalam konteks ajaran Islam itu adalah akal. Maka posisinya akal itu sebagai panglima. Ya. Teks itu harus dipahami dalam kerangka kemaslahatan yang ditakar oleh akal, oleh nalar ya. Jadi misalnya begini, kita ketemu dengan ayat, ketemu dengan hadis, itu tidak kemudian langsung dieksekusi sesuai dengan bunyi hadisnya, sesuai dengan bunyi ayatnya, tapi harus ditimbang terlebih dahulu dengan akal. Apakah teks tersebut itu kompatibel atau tidak? Apakah teks tersebut itu memiliki makna yang signifikan dalam kehidupan manusia atau tidak? Dan ada ayat yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ya, jaza apa? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, karena mereka sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Orang mencuri harus dipotong tangan. Kalau kita menggunakan bayani ya, teks ini sebagai acuan, maka setiap kali kita ketemu orang yang mencuri, maka mau tidak mau kita harus ikut dengan teks ini. Ya, orang tersebut harus dihukum dengan hukuman potong. Tapi kalau kita menggunakan perspektif burhani, ya nanti dulu kita akan bertanya, ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa orang tersebut mencuri? Apakah orang tersebut itu mencuri karena terdesak atau tidak? Apakah orang tersebut itu mencuri barang yang dicuri itu barang yang berharga atau tidak? Apakah orang tersebut itu mencuri atau hanya memindahkan barang? Apakah orang tersebut itu mencuri objeknya itu ada sebagian dari hak miliknya dia atau tidak? Nah, ini masih terjadi diskusi yang panjang. Ya, jadi posisinya adalah akal itu harus diposisikan sebagai panglima, dan dia harus berorientasi pada kemaslahatan yang ditakar oleh nalar. Jadi teks itu harus diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang dipandu oleh akal. Nah, maka kita lihat misalkan apakah orang tersebut itu mencuri karena kebutuhan, mendesak, kelaparan, atau karena memang dia ingin memperkaya diri sendiri. Ya, tentu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang mencuri karena memang butuh, dia lapar, berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang tidak ia mencuri dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Beda kan ceritanya? Beda kan? Kemudian terkait dengan potong tangan, apakah potong tangan itu hal yang bersifat qat'i atau tidak? Apakah hukum potong tangan itu harus diselenggarakan atau tidak? Dan apakah hukum potong tangan itu benar-benar selaras dengan jiwa kemaslahatan, selaras dengan nafas syariah atau tidak? Nah, ini masih diskusi panjang kan? Karena bisa jadi juga potong tangan itu justru tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena misalkan potong tangan itu berorientasi menimbulkan kesalahan, dan kalau misalkan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, yang sudah terpotong tadi tangannya itu nggak bisa diperbaiki.
gitu kan. Jadi kalau misalkan hakim salah menciptakan putusan, potong tangan, ternyata yang sesungguhnya terjadi orang tersebut tidak mencuri. Nah, repot kan, gimana cara merehabilitasi tangan yang sudah terputus tadi? Nah, ya kan. Kemudian rasio dimensi burhani itu kemudian mencoba mendefinisikan ulang tentang apa itu potong tangan, mencoba mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai tangan di situ. Apakah tangan itu tangan yang bersifat fisik ataukah tangan di situ adalah kemampuan untuk mencuri? Ya, itu kemudian didiskusikan. Ini kebenaran dalam perspektif rasio. Kemudian yang ketiga itu adalah kebenaran atau epistemologi dalam perspektif epistemologi irfani, intuisi manusia yang bersifat reflektif, berada dalam batin manusia dan jiwa manusia. Nah, dalam konteks irfani ini, maka yang dominan itu adalah intuisi atau batin atau hati atau batin kolab. Ini yang menjadi acuan dalam kehidupan manusia. Karena akal itu seringkali dia nggak objektif, gitu. Teks itu seringkali memiliki batasan. Apa? Batasan teks itu adalah batasan ruang dan waktu. Ya, teks itu ketika dia sudah eksis, maka ya dia berhenti. Teks itu lahir dalam ruang dan waktu tertentu, dan ia memiliki beban secara tertentu. Sementara akal itu memiliki orientasi tertentu. Maka irfani atau hati atau batin kolab manusia ini yang dipandang memiliki kejernihan. Ya. Jadi dalam epistemologi irfani ini yang terpenting tidak semata-mata teks, tidak semata-mata akal, tapi yang terpenting adalah jiwanya, adalah hatinya. Jadi kebenaran itu diukur bukan berdasarkan teks semata-mata, tapi berdasarkan bagaimana hati nurani manusia itu melihat suatu realitas. Dalam perkara pencurian tadi itu, coba dilihat ada apa di situ. Ya, kenapa orang tersebut itu kok bisa mencuri? Ya, jangan-jangan memang ada hak dia yang belum diberikan. Jangan-jangan mereka ada yang boleh di situ, bukan pencurinya yang boleh, tapi misalkan pemimpinnya yang boleh, atau orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang dia tidak memberikan zakatnya. Maka orientasinya itu lebih bersifat reflektif, lebih bersifat kebatinan. Ya. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari sumber kebenaran. Nah, kalau secara lebih lanjut nanti pada dimensi irfani ini nanti ini dikembangkan dalam kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf lebih banyak mengembangkan tentang dimensi irfani dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung saja bertanya. Yang mau bertanya silakan, Dewi. Saya Pak ingin bertanya. Ini suaranya jelas nggak? Ya. Jelas. Jelas Pak ya? Jelas. Oh, ini Pak, ini kan ada Bayani, Burhani, sama Irfani. Nah, kapan kita meletakkan Bayani, Burhani, dan Irfani itu secara tepat itu seperti apa terhadap sebuah kasus? Maksudnya sebuah kasus itu penyelesaiannya dengan Burhani atau Bayani atau Irfani itu seperti apa gitu? Oke, yang lain sekalian? Udah. Dewi? Uci? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ini
Lalu bagaimana penerapannya di antara ketiga ini? Oke. Penerapannya tentu harus mempertimbangkan lagi-lagi pada aspek ini ya. Titik tekan yang perlu dipertimbangkan itu pada aspek kesehatan. Ya, ketika sebuah realitas, sebuah peristiwa terjadi, sebuah fenomena terjadi, maka orientasinya itu harus mempertimbangkan kemaslahatan. Kenapa? Karena orientasi Islam itu adalah orientasi pada aspek kemaslahatan. Islam hadir untuk memberikan rahmat dalam kita, untuk bisa memberikan kemaslahatan bagi siapa saja, ya, terutama maslahah ammah, kemaslahatan yang berlaku bagi mayoritas masyarakat. Sebab itulah ketika dimensi ini, baik teks, baik burhani ataupun baik irfani, itu tidak perlu dipertentangkan, ya. Meskipun dalam sejarahnya ketiga-tiganya itu dulu banyak pertentangan. Misalkan kalau kita merujuk pada aspek sejarahnya, dulu yang paling banyak pertentangan itu ya masyarakat Muslim yang kuat pada aspek bayaninya bertentangan dengan komunitas Muslim yang banyak yang kuat pada aspek burhaninya. Kaum Mu'tazilah misalnya itu kan sangat dominan dimensi burhaninya. Kemudian kalau di bayan ini ya kaum tekstualis gitu ya, kaum tekstualis itu archivalis, itu banyak ada di sini nih. Itu kan pertentangannya tetap ramai gitu kan. Kalau zaman dulu kala, yang masing-masing dimensi, masing-masing epistemolog ini dipedomani oleh sebagian umat Islam gitu kan, dengan menutup dengan yang lainnya, menutup epistemologi yang lainnya. Dulu sempat terjadi mereka yang sangat tekstualis itu kemudian menafikan rasio sama sekali, menafikan intuasi sama sekali. Gitu kan. Demikian juga ada yang komunitas irfani itu yang kemudian menafikan sama sekali rasio, menafikan sama sekali teks. Ada itu kan, dan konflik itu sampai berdarah-darah. Bahkan sampai sekarang pun sesungguhnya komunitas bayan itu juga masih ada itu, mereka yang tekstualis dikit-dikit harus kembali kepada Quran dan hadis. Nah, itu kan ya ini ya orang-orang yang bayani itu. Sementara yang burhan ini ya mereka yang cenderung melampaui teks untuk mendapatkan kemaslahatan. Nah, terus sikap kita bagaimana? Ya kita harus melihat suatu realita itu dengan mempertimbangkan kemaslahatan ammah. Ya, karena prinsipnya adalah kemaslahatan itu sesuatu yang didapatkan dalam masyarakat Islam. Karena lagi-lagi hukum Islam itu datang untuk memberikan penyelesaian masalah, kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan satu dan dua orang. Ya, tiga dimensi ini, tiga epistemologi ini digunakan semuanya. Untuk apa? Ya untuk mencari mana yang lebih memberikan maslahat. Nah, seperti itu. Yang lain silakan. Anita, Nur Hasanah, Dinda, Muhtar. Tidak ada? Baik, kalau tidak, Anita silakan. Tidak tadi. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya lewat Zoom-nya. Nanti kita lanjut ke LMS ya, agar materinya terdata. Oke, baik, untuk pertemuan ini di Zoom saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.